Bapak suka keliling ke warga nggak? Terus yang diliatin apa, yang dikontrol? Aduh, dipersoalkan depan warga itu kayak ngeri. Ya, Bapak. Halo? Kalau Oh, Bapak, halo. standarisasi tunjangan kinerja daerah itu apa, Pak? Aya ieu pan teh standar layak hidup minimal pamilina dasar nama Terus? minimal 4 kinerja dengan evidennya dengan bukti Buktinya kinerjanya. foto ya? Bukti-buktinya foto. Ya jadi kalau cuma cukup dipoto aja, cepret-cepret selfie dapat tunjangan dong. Harus diusul oleh atasannya, Pak. Artinya kan cuma asesi administratif. Bapak juga kepala BKD-nya harus turun dong. Lihat, kemudian tegur. Lisan tertulis, bila perlu diumumkan tuh di websitenya. Ini kinerja lurah yang baik dan ini kinerja lurah yang buruk. Aduh. Gitu, Pak. Ya, iya, Pak. Itu harus Gitu, Pak. tegas, Pak. Malu, ya. Ya, Pak. Siap. Ini lurah aja telepon di WA aja susah. Lurah mantannya ketika saya WA karena dia tidak tahu nomor saya, dia dengan cepat merespon. Ini lurah yang menjabatnya udah jam 7 kurang seperempat nggak respon-respon. Aduh, cantiknya. Ustadz, ya kumaha? Waduh. Entah wargana dihimbau. Atas dihimbau mah pada cuma ada pembuangan anak-anak. Oh, nggak ada pembuangan, bukan begitu, Pak. Ini gampang, Pak. Di sini bikin tempat pembuangan sampah sementara, kan diangkut tiap hari. Mohon harus. Karena ini kan tempat buangan sampah sementaranya tidak ada. Kemarin saya udah ngasih loh ke Lurah Cipaisan untuk bikin. Oh, yang di sana lagi mau bikin itu apa? Di Darmi itu di tong sampah. Tom, saya mah ditebak jian kan. Jalanan nggak halus tuh, kotaku. Akhirnya mah jadi kumuhku deh, kumuhku. Kotaku jadi kumuhku. Oke, kasih tahu ke Lurah Cipaisan kalau ada, saya pengen bertemu, pengen ngadep gitu. Ke Lurah Cipaisan, saya pengen ngadep sama Pak Lurahnya. Saya makan warga, bukan siapa-siapa. Ya. Salam, Pak Lurah Cipaisan. Saya tunggu deh Pak, Bapak di Cipaisan. Saya lagi nanganin sampah warga Bapak. Saya udah minta ke Bapak kemarin segera ditangani bikin tempat bak sementara. Ternyata belum dikerjain. Siap. Udah saya di Cipaisan Pak. Saya sebagai warga Pak, kan saya bukan siapa-siapa. Saya mah warga yang mencintai lingkungan. Kebetulan kan saya lagi reses. Saya lagi fokusin reses ini agar setiap lingkungan bersih. Coba Bapak saya tunggu di sini. Saya telepon Bapak susah amat. Ketinggian jabatan Bapak saya susah telepon. Ya. Oh, Bapak masih ketinggian di kantor jabatan apa bapak. di rumah? Di jalan, Pak. Di jalan. Lurah tuh pagi-pagi naik sepeda keliling gang-gang Pak. Betulin sampah, selokan, bendera-bendera yang sudah usang, spanduk-spanduk yang sudah sejak bulan Agustus, Juli, harusnya begitu. Jangan terus-terusan di depan meja, nggak akan bisa berhasil Pak. Kalau nyapu nggak bisa pakai online Pak, pakai komputer, harus pakai tangan. Saya tunggu Pak di Cipaisan Pak. Mengapa, Pak? Siap. Oh, ini orangnya nih. Bukan. Pak Lurah, Banyak sekali sampahnya. Udah ngasih tahu. Bikin Ini Pak Lurah tempat nih, buangan Cipaisan. sementara. Pak Lurah actionnya apa? Hah? Persiapan buat Saya kan sudah berhari-hari tuh, udah hampir seminggu lewat sini terus, nyuruh orang babat, membersihkan terus. Harusnya Pak Lurah tuh peka, bukan urusan dengan sayanya, tanggung jawabnya Pak. Aduh. Kayak di smash gitu kan. Aduh. Kalau saya mah nggak penting sih apa artinya saya, tapi tanggung jawab lingkungan. Lurah itu pagi-pagi itu harus sudah bangun jam 5, sholat subuh,
keliling naik motor, kan ada inventaris motor ke gang-gang, pastikan warga. Nggak kalau di balik meja terus gimana? Ini kan bukan urusan ini saja. Rumput pada tinggi. Gimana Bapak punya pengendalian? Bapak dapat tunjangan berapa per bulan? Berapa? Bayangin tunjangannya 10 juta loh. Gede kan? Gaji tukang sapu berapa? Tukang angkat rumput 2 juta Pak. Mereka kerjanya full sampai ke cugak beling. Bapak tunjangannya 10 juta. Gede Pak, harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Ini Bapak kan dampaknya gede Pak. Air ini terus ke bawah tuh, lihat oleh Bapak. Dan Bapak lamban dari tadi ngerespon WA saya. Lurah Mantan tuh cepet ngerespon, bukan dilihat DD-nya Pak. DD-nya nggak ada artinya. Tapi manfaat dari keberadaan saya sering kesini. Manfaatnya bukan buat saya, buat warga Pak Lurah. RT RW-nya mana? Kumaha tuh Pak RW, Pak RW, Pak RT. Ya kenapa nggak ada langkah? Langkah pertama udah dibikin. Gimana? Bukan udah dibikin. Ya harus tiap hari Pak. Ini kan sudah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Nah, jadi jangan usulan terus. Jalan nggak gejoluk. Ini tolong di hotmix. Jangan itu terus. Ini kan daerah kumuh asalnya. Dengan adanya program Kotaku, daerah ini menjadi bersih dan ini menjadi pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Tapi pola hidup warganya harus dirubah. Nggak bisa begini terus. Harus ada inisiatif. Lurahnya, RT-nya, RW-nya. Ini Saya kalau tahu Pak, kemarin itu pegawai tukang sapu itu kakinya itu kena pecahan beling. Disuruh saya berhenti, nggak mau Pak. Gimana sampah saya? Nggak ada yang ngangkut, nggak ada yang nyapu. Itu tanggung jawab. Coba lihat oleh Bapak. Bapak pernah lewat sini nggak? Nggak, Bapak kalau lewat matanya kemana lihatnya? Kalau saya itu lewat kemanapun lihat, oh ini ada sampah, udah ini. Bapak kalau lewat yang dilihatin apa? Bapak suka keliling ke warga nggak? Terus yang dilihatin apa? Yang dikontrol? aduh dipersoalkan depan warga itu kayak ngeri. Harusnya dia peka. Ini bukan Bapak saja, saya pikir bukan hanya Bapak aja, ini semua aparat dimanapun di seluruh Indonesia peka terhadap lingkungan. Sampah itu problem utama warga. Harus ada Sampah kesadaran. Nuhun, Bapak bisa bikin edukasi. Nanti di sini sama Pak RW-nya bikin sampah organik, anorganik. Sampah organiknya untuk pupuk, anorganiknya bisa untuk kegiatan lain ekonomi. Jadi nanti tukang-tukang yang mulung itu nggak usah capek-capek mulung, udah disiapin nih untuk pemulung, tinggal ngambil. Ibadah, mumpung punya kekuasaan. Sanggup tem apa itu bikanap dut? Wah yang diberes saurang 300 ribuan. Hah? Sanggup tak? Sabar urang kabena. Kabena sabar urang 15. Sabar urang. Sabar urang. 15, geus. 300 ribuan saurang na. Tapi kanggeus. Anggeus kan 2 poe. Insyaallah siap, Pak. Heeh, anggeus, geus. Digaji 300.000. Jeung palurana eraeun. Pak RT na panggil, Pak RT na. Yuk. Mana? Tegesin ke warganya. Nanti bikin aturan. Aturannya bagaimana? Warga yang buang sampah ke sini, 1. Itu kan, kalau dia penerima PKH nggak boleh lagi terima PKH. Karena apa? Karena jorok, nggak nunyang negara. Terima beasiswa, cabut beasiswanya. Bikin aturan begitu biar orang taat. Sok, rencana sekarang Pak Lurah mau bikin tempat sampah di mana? Tempat sampah sementara aja Pak, bikin kotak aja. Nanti Bapak bikin kotak, yang buangnya langsung ke kotak itu tahap pertama sebelum nanti bikin pelatihan-pelatihan. Mobil lewat tinggal ngangkat.
kan nggak mungkin Pak, mobil lewat harus turun dulu ke sana, nggak mungkin. Sok bikin 2 Ya kan? titik, titik sini dengan titik yang tadi, gitu loh. Si sanggup sih ya, beres ya. Terus cara yang kedua, ini nanti dipagar Pak, sampai situ. Pagar pakai bambu kan awinaya. Kalau kreatif tuh gampang Pak, kalau Bapak kreatif awinaya, pagar pakai awi tingginya 2 meter, 3 meter. Bambuna lurus tapi kaluhur. Tapi kaluhur seret. Jejerkan kan itu. Jadi orang nggak akan lempar lagi ke sini. Siapin baknya. Kreatif. Tunjangan 10 juta karyana naon. Eta Karyanya tunjangan, naon? gaji pokok 15 juta menang per bulan kan? Menang kelas Yo. manajer. Banyak sekali sampah. Ngurusin sampah ini nggak gampang. Nah itu Kang Deddy, Pak Deddy ya. Dipanggil ya Pak Lurahnya untuk datang dan lihat sendiri kayak gimana kawasannya. Kang Deddy udah muter 1 minggu tapi nggak ada perubahan. Tidak ada inisiatif untuk tempatin sampah dan sebagainya, dan udah diberi gajian gede gitu kan, diberi gede tunjangannya 15 juta gitu per bulan, tapi harus kreatif gitu, harus punya tanggung jawab, harus mengatur masyarakat, harus coba untuk mengatasi masalah, solusi kepada masalah sampah itu kayak gimana, harus bikin apa gitu kan. Dan diberikan ide oleh Kang Deddy supaya bikin pagar supaya orang warga nggak ngelempar lagi sampah ke bawah dan sebagainya. Itu kalau Kang Deddy itu suka kepada kebersihan, nggak suka lihat sampah gitu, jaga-jaga kalau para warga yang tempatnya lagi kumuh dan sebagainya, pasti Kang Deddy marah berat gitu, dan selalu mempersoalkan tanggung jawab sebagai aparat negara, harus bertanggung jawab ke atas apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka, dan harus memberikan manfaat kepada masyarakat harusnya, karena sudah diberi tunjangan oleh pemerintah untuk menjaga rakyat, menjaga persekitaran, namun tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik juga masalah ya. Oke, kalau menurut teman-teman di mana? Kalau tempat-tempat kalian di tempat-teman Asdi Channel ini rapi atau kumuh gitu? Titik komen di bawah setelah melihat video ini, kayak mungkin terbuka matanya. Oh, kalau di tempat gue itu kayak gini kan. Titik komen di bawah supaya juga bisa tahu kalau tempat kalian tuh kayak gimana tempatnya. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah dalam video. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kalian buat dan Edi TV. Jumpa lagi insyaallah dalam video. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.